Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama saya Ulfa Alfia, saya berkuliah di UIN Palangkaraya. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah. Sekarang saya telah semester 4. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya di sini ingin memberikan sedikit pemaparan mengenai outlook pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya itu di tahun 2020 ini. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, sebaiknya kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Oktober 2019 mencapai 5,02% atau lebih rendah dan ditargetkan 5,3%. Meski demikian, hal itu dinilai masih dalam tahap aman dan stabil di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian ini. Supaya kalian lebih paham, tonton dulu video selanjutnya. Pemerintah ikut menekan perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Oktober 2019 mencapai 5,02% atau lebih rendah dari target 5,3%. Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat merilis APBN kita Oktober 2019 Senin siang, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam taraf aman dan stabil. Terlebih di tengah kondisi global yang tidak menentu, baik karena belum redanya konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, atau munculnya titik-titik konflik politik baru seperti di Chili, Bolivia, dan Argentina. Dalam kondisi global yang begitu sangat dinamis dan cenderung negatif, Indonesia masih tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonominya pada kisaran 5% seperti yang tertuang di dalam kuartal ketiga Biro Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi global seperti kita ketahui mengalami revisi ke bawah dengan proyeksi terakhir adalah 3%. Ini adalah 0,7% lebih rendah dari initial projection yang terjadi, yang diprediksi. Risikonya untuk tahun ini juga masih akan kita monitor secara sangat ketat. Sementara itu, pakar ilmu pemasaran dan juga pendiri Mark Plus Inc., Hermawan Kartajaya mengatakan, keadaan ekonomi suatu negara akan sangat mempengaruhi dunia usaha. Menurut Hermawan, dengan kondisi global yang sedang memanas saat ini, Indonesia masih beruntung memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Indonesia ini masih untung menurut saya sampai sekarang bisa 5%. Ini luar biasa loh. Karena consumption-nya kuat, sehingga walaupun ada gejolak US-China trade war, ada Jepang-Korea trade dan sebagainya, trade battle ini, tapi Indonesia itu karena consumption dalam negerinya kuat, maka masih tetap kuat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari sisi permintaan, perekonomian Indonesia di kuartal ketiga didorong konsumsi rumah tangga yang tetap sehat, yaitu di atas 5% dan juga investasi. Meskipun investasi tidak setinggi yang diharapkan, namun tetap mengalami pertumbuhan. 2000 years later. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, sorry ya. Tadi lokasinya kita ubah soalnya tadi ada tamu, guys. Jadi kita pindah sini. Oke, kita lanjut. Kan sudah dapat kita lihat di video sebelumnya bahwa di kala lemahnya permintaan produk manufaktur dan komoditas prioritas ekspor, memang sudah selayaknya pemerintah pendorong konsumsi dan investasi untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi, agar potensi ekonomi di Indonesia bisa menjadi lebih optimal di tahun 2020 mendatang ini dan tidak terjadi dan tidak terjebak di jangka 5%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan kekurangan dari materi ini. Jadi sekian untuk pemaparan materi yang saya berikan tentang outlook pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Itu tadi sedikit
pemaparan materi dari saya mengenai outlook pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu khususnya di tahun 2020 ini. Terima kasih. Bye. Tapi bohong. Baik, kita lanjutkan materinya. Baik, di sini saya akan memberikan proyeksi diagram proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu di sini ada Kementerian Keuangannya pada tahun 2019 terdapat 5,02%. Lalu di ADP-nya terdapat 5,0%. Kementerian Keuangan di tahun 2020 terdapat 2,3%, lalu ADP-nya terdapat 2,5%. Lalu di Kementerian Keuangan di tahun 2021 terdapat 4,5% sampai dengan 5,5%. Lalu ADP-nya terdapat 5,0%. Nanti saya akan cantumkan di sini deh. Sini. Nah, nanti saya akan cantumkan diagramnya di sini, oke? Lalu selanjutnya di sini ada juga komponen pertumbuhan ekonomi. Di sini ada konsumsi rumah tangganya terdapat 3,2%, lalu PMTB-nya atau investasinya terdapat 1,3%. Konsumsi pemerintahnya terdapat 6,8%, lalu ekspornya terdapat di minus 0,7%, lalu impor terdapat minus 13,5%. Di sini juga ada pertumbuhan ekonomi 2020 yaitu 2,3%. Dan yang terakhir di sini saya akan memberikan diagram di rincian prediksi Bank Indonesia terhadap ekonomi. Nanti saya kasih di sini ya. Kasih gambarannya. Atau di sini. Enggak ada di sini aja. Oke, di sini. Ya. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ulfa Alfiah pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari saya, dan terima kasih sudah mensubscribe channel ini dan mengklik tanda lonceng serta like video ini. Terima kasih untuk semuanya. Oke, annyeong.